Betul. Lek gak sesuai itu berarti Gusti Allah lagi nunjukne Gusti Allah itu kuwasa. Gusti Allah kuwasa marang makhluk e. Sampai dhewe sapa kan. Hamba yang makan. Bahkan musibah pun juga harus seperti itu. Jadi kadang-kadang aku sholat yo rajin ibadah rajin. Kok tanduran kocok-kocok tabrak orang nabi yo kena piye to Gusti Allah. Mboten sampeyan. Tengah Al-Qur'an iku wonten wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Takutlah kamu terhadap musibah, fitnah atau cobaan yang tidak hanya mengenai orang-orang yang dolim saja, tapi wong sing alim, wong sing cedhek ning pengiran iki kabeh kena musibah. Iku kan Gusti Allah itu. Lah, dulu cerita Nabi Sulaiman itu nanti protes Gusti Allah. Pas itu gara-gara satu orang yang melakukan maksiat kabeh dihukum. Kabeh sak desa kena hukum. Dan Nabi Sulaiman itu protes ning Gusti Allah, Gusti apa jenenge? Oh sing anu siji, sing saji kok kabeh dihukum kok Gusti. Jawane ku protes. Nah, akhirnya orang dijawab Gusti Allah. Lah pas kekesalan Nabi Sulaiman itu keturunan ning pinggir wit, ning sore wit. Lah suatu ketika moro-moro ana semut angkrang itu nyokot dekuake Nabi Sulaiman. Lha saking kaget spontan dia mumpugel sarang-sarang semut gepake kabeh mati kabeh semut. Lah Gusti Allah paring wahyu, lho kok mau pateni kabeh lha nyokot aku sing nyokot pira? Wis setunggal Gusti. Lah kok pateni kabeh? Oh jenengan jawab to Gusti. Oh iya. Jadi mesti jawabane. Kadang sitok sing mlawan dosa kok kabeh kena. Lah itu gambarane ngoten. Wis boten usah kuwatir, amal itu hisabane Gusti Allah. Jadi nek awake dhewe apa jenenge wis taat, wis ngono wis taat iku wis fadhol Gusti Allah. Alhamdulillah kita ditakdirkan iki. Iso dikir, iso kenal Gusti Allah, iso ngibadah Gusti Allah, wis ora usah njaluk nek sing ikhlas mawon. Dene golek rezeki pangkas salat iki wis rezekine awake dhewe sakmono, sing sabar. Diterima lha iki Gusti Allah kuwasa ngono wis. Gusti jenengan kuwasa tenan kula Gusti, dengan paling larat nggih boten apa-apa penting aku suwi-suwi. Tapi kita sabar. Allah alhamdulillah. Pun lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin pembahasan tentang penyembelihan hewan. Nah, sekarang kita membahas tentang hewan-hewan yang halal dan hewan-hewan yang haram dimakan. Ini saya bawa kitab besar karena kalau yang Fathul Qorib itu nggak pasti sedikit keterangannya. Ini ada banyak keterangannya. Jadi lebih luas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu hayawan istaqabat bil arab bahwa halalun illa ma warada syar'u bi tahrimihi. Wa kullu hayawan istaqabat bil arab bahwa haram illa ma warada syar'u bi ibahatihi. Nah, jadi pelanggaran halal haram itu ternyata wong Arab. Jadi segala hewan ya sing dibilang-bilang bagus, thayyib menurut wong Arab itu halal. Kecuali ada dalil yang mengharamkan. Sebaliknya, semua hewan yang dianggap khobath itu jember dilani diruake bagi wong Arab itu haram kecuali ada dalil yang membolehkan. Jadi secara hukum adatnya dipakai adatnya orang Arab, pandangan orang Arab bukan kita. Ya. Tapi kebiasaan Arab itu kemudian oleh ulama saya Ibrahim Al-Bajuri itu dirinci. Pertama, wayah rumu kullu man dibaina qatlihi, diharamkan hewan yang kita itu disunahkan untuk membunuh. Jadi kalau hewan memang kita disunahkan membunuhnya, itu haram dimakan hewannya. Kahayatin ulo wa akrobin kalau jengking. Jadi ulo kalau jengking betul apa? Terus wahatin lan burung alam-alam, wa fa'rotin lan tikus, wa kalbin akurin lan asu sing galak. Wa barudatin lan pitak,
wazan burin lan ini apa jenenge lalat kerbau ini dibunuhnya itu boleh dibunuh karena melarani hewan ternak itu boleh. Tapi bukan asal dimakan. Kalau lalat sama lumpuh ini dipelas, hewan ternak tidak boleh. Termasuk tawon itu bukan asal aja. Tawon itu, tapi endok itu asal. Menurut sebagian ulama ini tawon bukan haram, tetapi endok itu boleh. Semua telur itu boleh. Lah telure tawon itu berarti sing belum berupa anak. Kadang-kadang kan kroto gak apa-apa ini, ngono ta. Lek kroto gak apa, tapi lek kroto wis berupa anak itu berarti bukan telur. Bukan telur, itu embrio. Terus tawon cilik lah. Maka dapat asal. Ada tawon lopot. Nah, wis esuk gak sama pelas tawon. Pelas liyane sembuhan kok enak masakan. Pertama pelas apa jenenge tempe itu lebih enak. Karena manusia itu masya Allah pemakan segala manusia. Zaman saya itu sampai aspal pangan korupsi maksudnya. Ya Allah manusia. Nah itu hewan-hewan yang tidak boleh yang dibolehkan membunuh itu haram dimakan. Itu hanya itu keterangannya. Termasuk ini juga manuk betet, terus kemudian bulu bangkai ini juga haram dimakan. Terus wayah rumah itu manahaan petihi, diharamkan juga hewan-hewan yang tidak boleh dibunuh. Maksudnya hewannya tidak boleh dimakan. Kahutopin kaya burung camar. Jadi burung camar itu burung yang tidak pernah membantungkan hidupnya dari manusia. Dia bisa hidup sendiri dan mandiri. Ya. Kemudian namlin itu semut itu benar dipakan. Dan nggak boleh dipateni asli semut. Ya repot ya semut pakai. Kan rangannya udah di baju tapi ya aku mau coba itu ini. Wadu babin lan laler. Duduk kita lalu berarti ciri-ciri ini. Terus warti hal hasyarat maksud ini dabah sing gemet-gemet iki kaya coro terus dan kaya set itu hewan-hewan sebenarnya gak boleh dipateni tetapi ya gak boleh dipangan. Ada coro pangannya ke mana kamu. Nah itu hewan-hewan yang tidak boleh dibunuh tapi juga haram dimakan. Itu ya cuma itu. Mungkin kitab sekolah budi mau nambah mana mungkin tapi ini di situ. Wes itu ada dua. Kemudian selanjutnya kalau satu gala itu hewan yang ada di darat ya. Selain air, kalau air sudah semuanya halal. Yang ada di darat ya. Itu yang tidak boleh malahu nabul qawiyun yang punya siung yang kuat. Lekan siung kamu. Siung yang kuat itu jadi saking kuatnya bisa merobek daging mentah. Jadi di sini contohkan sekarang kaasadin, koyok macan, dabun, harimau, itu tidak boleh. Termasuk alfil, gajah itu tidak boleh dimakan. Beta batin gajah mateni siji wong sak kampung warak gitu ya. Pikiran pesta, tapi ternyata betul nangsal. Terus kalau khinjil itu tidak boleh semua punya siung. Tapi kalau khinjil itu ada nasi Al-Quran secara terpisah sudah ada. Kalau khinjil itu jelas Al-Quran, terus kalau itu ada hadisnya. Nah, kemudian citah, fakdu itu citah. Jadi pokok hewan yang siungnya kuat itu haram. Ya, kucing itu haram. Lek sing boten siungnya itu boten haram. Jadi itu hewan darat. Atas tadi kalau kitab ini dalam kitab cuma itu toh. Imam Syafi'i kan ini segala sesuatu hakikat awal itu asalnya itu mubah, boleh bagi manusia, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Imam Syafi'i. Beda kali Imam Malik. Imam Malik itu segala sesuatu itu haram, kecuali ada dalil yang menghalalkan. Imam Malik itu sedikit, itu abot. Tapi Imam Syafi'i enteng.
Jadi kalau kewan yang pikirane ini berarti bersiung kan ya. Kok gak bersiung hewan darat? Kok gak apa nyantrapan? Boleh halal kan gitu. Tidak termasuk tadi haram di apa boleh dibunuh atau tidak boleh dibunuh. Kemudian untuk bagian-bagian tuyul, bagian-bagian yang terbang, yang udara, bukan hewan darat, tapi hewan udara, itu adalah hewan yang lahu tinggi, zufrun, omiyun, punya kuku yang kuat untuk mencekram. Di sini dicontohkan kasokren elang, wabarisnya dan mano alap-alap. Itu pokoknya burung itu yang punya gigi tajam itu haram dimakan. Bukan gigi, kuku tajam seperti elang bisa mencekram itu. Tapi di sini mano bedan juga tidak boleh. Jadi yang giginya juga kuat itu juga haram. Jadi ada dua, kukunya tajam, cucunya tajam, selebihnya boleh. Selebihnya boleh. Terus ini di sini tapi ada keterangan alap-alap. Dan yang terakhir hewan yang diharamkan hewan yang hidup di dua alam. Selebihnya itu berarti halal. Jadi kalau ada hewan ya tinggal dilihat. Lek hewan darat itu dua siung kuat apa enggak? Lek sing mano terbang itu kuat enggak cengkramannya sampai kukunya sama taringnya. Jika itu tidak ya berarti halal. Kayak mano mret halal. Boleh dimakan. Mano gereja jenenge mano gereja tapi itu halal. Dan jelas ini mano gereja itu. Berkaji itu halal. Tapi itu gak mentolo. Iya gelai bulu itu tak putih gelai ditugel bisa. Kalau zaman dulu masih banyak burung, kalau sekarang tidak tahu kalau dulu Koramis masih banyak ya. Di sana kan masih ada gong lewat-lewat, maksudnya masih banyak hewan-hewan seperti itu. Jadi itu beberapa hewan yang halal dimakan dan haram dimakan dagingnya. Di samping sembelihan kemarin. Nah, dari sini kita tahu hewan itu dikelompokkan menjadi tiga. Hewan itu dikelompokkan menjadi tiga. Nah, kelompok tiga itu yang pertama malayukalu fadabiru wametu sawamun. Hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya, ya, itu mau dibelah gak dibelah itu sama, namanya bangkai. Najis tidak boleh dimakan. Ono harimau nanti kok sampai sebelah tetap bangkai, tetap najis. Tetapi kulitnya bangkai, ini kulitnya bahasan awal itu kita jelaskan, kulitnya bangkai bisa digunakan manakala sudah disamak. Disamak itu kulitnya bukan dagingnya, itu dibersihkan pakai sesuatu yang khosid yang menghilangkan bau. Kalau sekarang mungkin apa namanya kapur barus atau deterjen yang bisa menghilangkan itu sehingga darah dan daging-daging yang menempel hilang semua. Itu baru bisa dimanfaatkan kulit harimaunya. Entah itu untuk dompet atau apa itu tidak apa-apa. Itu. Nah, itu yang pertama. Jadi hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya, mau disembelih gak disembelih namanya metah. Kalau metah berarti najis. Najis dalam artian megang itu kemudian sholat tidak bisa, harus dibasuh dulu. Kemudian yang kedua, mayukalu. Hewan yang bisa dimakan, fala yahidu illa bitadiyah asyariyah. Hewan yang bisa dimakan itu boleh dimakan, syaratnya harus disembelih dengan syar'i. Ya, seperti yang saya terangkan kemarin, jika nggak bisa dikuasakan atau manuver kalau nggak bisa ditembak jelas, sebelum mati tidak apa-apa. Pokoknya ditembak Islam. Seperti kemarin lah, itu kalau hewan di. Lah, hewan yang bisa dimakan dagingnya kok tidak dengan cara disembelih, petik mati kepindas misalkan itu tetap bangkai dan bisa dimakan. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, matahillu maitatuhu. Yang bangkainya itu halal. Itu ada dua, samak dan jarot. Hewan air dan belalang. Bagaimana saya jelaskan kemarin. Itu hewan air dan belalang, kok masih disembelih dan disembelih ya tetap boleh dimakan. Pokoknya tanya dibuang. Nah, itu dengan tak tanya kan bahaya.
Nah itu saya rasa itu eh, beberapa keterangan hewan-hewan yang bisa dimakan dan tidak bisa dimakan. Mungkin ada yang perlu ditanyakan dulu. Kalau nggak ada ya kita akhiri ngobrol santai saja. Oh iya, tadi tandai ada beberapa. Bukan, tadi itu sudah saya tandai. Nah itu loh, walfil itu gajah haram, awil kirdu itu juga haram, kirdu monyet. Monyet orang hutan nggak boleh semua. Ya, definisi itu ya hayawan, hewan dzakiyul fatonah yang cerdas, sariul fahmi cepat paham. Ya syukur insan nyerupani menungso fi balik dan kebiasaane. Kowe menungso kan? Di anahu yang haku monyet bisa tertawa, koyot ribu bisa mengumpul, koyot tanawalu biatihi asyai bisa mengambil sesuatu dengan tangan, koyot itu binas bisa arik, bisa kumpul dengan manusia. Itu kirdu, itu haram. Wal kalbu wal hijru juga haram. Wal fahdu citah itu juga haram. Nah itu tidak boleh. Monyet itu tidak boleh dimakan. Jadi di samping itu ada beberapa yang sudah dijelaskan oleh kitab baju ini. Mungkin kitabnya semakin tebal, mungkin tambah banyak lagi. Tapi ini hanya beberapa yang umum-umum saja. Ini jelas gitu. Kita tandai. Kalau ini enggak pernah ada hewan kayak monyet tidak boleh dimakan, tapi dikonsumsi buat obat gimana? Penyakit itu makan monyet misalkan gimana? Nah, jadi begini, di kaidah fikih itu ada. Jika orang itu keserotan, ini contoh ya. Jadi orang keserotan, dia tidak bisa ngeleboni keserotan itu dijare mati, gak bisa ngelungsurnya keserotan kecuali pakai khamr, maka boleh. Sampai juga ini, Idza tawal amri tasa itu begini, misalkan di hutan ya tidak ada makanan sama sekali kecuali bangkai anjing. Dan kalau kita tidak makan saat itu kita bisa mati, maka boleh makan sekedar supaya nyambung hidup. Itu al-dararu yuzalu kaidah. Jadi sesuatu nyawa itu nomor satu. Ya. Bahkan itu sampai kalau ada satu makanan, ya teman kita juga kelaparan, kita kelaparan. Kalau saya tidak makan makanan yang bisa saya mati, tidak boleh dikasihkan teman. Ya harus untuk jaga saya. Sampai gitu. Pikir seperti itu. Jadi menjaga nyawa itu nomor satu. Nah, untuk obat, manakala tidak ada obat yang halal yang bisa dipakai, maka boleh pakai yang halal. Seperti khamr tadi. Jika misalkan air biasa nggak bisa, minyak nggak bisa, akhirnya dokter mengatakan itu harus pakai arak. Pakai arak lebih langsung bisa waras keselai ya, berarti harus pakai arak, nggak apa-apa. Karena menjaga nyawa lebih penting daripada hanya sekedar minum arak sekali. Nah itu jadi yang lebih berat, jadi kaidah fikih itu begitu. Menjaga nyawa lebih penting. Nah kalau obat, misalkan obat gatal, nggak ada obat lagi di dokter, obat itu nggak mesin mandi, terus terakhir monyet, misalkan daging monyet, ya bisa dicoba. Tapi jangan mengatakan dagingnya itu halal, tetap haram saja. Tapi karena ini untuk obat atau saya tidak bisa menghindari. Sebagaimana saya jelaskan kemarin, jangan sampai menghalalkan perkara yang haram atau menghalalkan perkara yang halal, itu dosanya memang dosa besar. Ya mending kalau kita masih belum bisa menjauhi mencuri, tetap mencuri ini haram bukti, tapi saya nggak bisa menghindari ini karena anak saya butuh makan misalkan, ya tidak apa-apa. Ya dosa, tapi tetap dosanya lebih kecil daripada mengatakan mencuri ini halal, maka duit. Repot ya kono. Wajib tidak kan oke, manggane colong, gak butuh uang ini, tetap tidak boleh. Kalau mengatakan mencuri halal tetap tidak boleh, tidak bisa toleransi. Nah, ya misalkan obat pakai daging itu, wah ini halal karena pakai obat, tidak bisa, tetap
haram hukumnya. Tapi sarene itu untuk obat dan nggak bisa menghindari, tidak apa-apa saya konsumsi. Itu tetap haram, tetap di hati itu jangan sampai menghalalkan perkara yang haram. Oke, ada lagi? Pikir itu kadang menarik, kadang nggak menarik. Bahasa nikah menarik, terus ini nggak pasti menarik. Ruwet, mumet, kadang-kadang nggak terjadi pada diri kita. Makanya ini tak loncat-loncat, pikir itu mulai awal tak loncat-loncat bahasan itu. Dan saya itu sebenarnya mengkata bukan tak loncat-loncat itu. Dan tahu besok bahasa apa pikir atau bahasa. Oke, pun kita teman mungkin manfaat, kalau alam manfaat.